Perkenalkan, nama saya Pasya. Perkenalkan, nama saya Syawalina. Saya Vini Mei. Perkenalkan, nama saya Rizky. Jadi sekarang kita ada di Malioboro, Yogyakarta. Dan kita sekarang mau wawancara ke Bapak. Namanya siapa, Pak? Pak Mujiono. Pak Budiono. Bapaknya asli Jogja. Saya asli Jogja sini. Jogja. Ya. Jatilan sama ketoprak wayang. Ketoprak wayang. Iya. Ketoprak wayang itu yang kayak gimana, Pak? Ketoprak kayak wayang kulit itu. Ya, Oh, jadi pertunjukan. Kalau ketoprak sejarah zaman dulu. Sejarah zaman dulu. Iya, ceritakan zaman dulu. Ya. Oh, jadi udah dari dulu juga itu sejarah Iya, Jogja. udah dari nenek moyang kita Nenek dulu. moyang. Iya. Maksudnya seringnya tuh dilakukannya pas kapan? Atau ada acara tertentu? Atau Kalau di Malioboro sini ada tanah angklung. Klub? Iya, tiap hari Selasa atau hari Sabtu gitu. Di sini? Di teras depan teras 1 sama di Hamzah Batik. Hamzah Batik. Iya, Hamzah Batik. Iya. Kita kan udah terpisah dari Jawa Tengah. Ya. Sini kan daerah gubernur itu. Jadi nggak ikut Jawa Tengah, jadi kita kan dari daerah istimewa gitu. Ya. Iya. Sini macam-macam, Mbak. Ada yang dagang, ada yang beca, ada yang pengasong sini. Kalau yang daerah sini mah mungkin Daman, Beca gitu. Kalau sekitar sini ya mungkin ada yang parkir, Tilman, Andong gitu ya, sama pengasong kayak gini. Beragam ya, Pak? Soalnya sini kan tempat wisata. Gitu. Ya. Kanan gudeg, Mbak. Gudeg. Iya, kalau buat oleh-oleh kita bisa bakpia. Ya. Jadi mungkin orang-orang yang kesini tuh pasti gudeg lah ya. Gudeg, terutama gudeg yang kedua kalinya bakpia. Pasti buat oleh-oleh. Iya, buat oleh-oleh. Iya. Kalau gudeg yang menurut Bapak inilah recommended Terkenal di di Jogja. Jogja di mana? Kalau di Jogja terkenal gudegnya di daerah Mijilan, Mbak. Jadi timur utara, alun-alun utara. Itu namanya apa, Pak? Itu kan macam-macam di sana. Macam-macam. Ada gudeg Yudum, ada gudeg kan macam-macam di sana kan terkenal gudeg semua ya. Yang paling rasanya enak di sana. Oh, di sana. Iya. Jadi paling ya recommend di sana aja gitu. Iya. Orang Jawa dikira punya sopan santun tinggi. Orang Jawa juga sering dianggap memiliki sopan santun setinggi langit. Komentar-komentar seperti pada umumnya disebabkan karena anggapan bahwa semua orang Jawa adalah orang Mataraman. Padahal Jawa itu bermacam-macam, tidak semua memiliki gaya bicara yang halus. Ada juga orang Jawa yang memiliki bicara-bicara dengan ceplos-ceplos. Begitupun dengan orang Jogja, tidak selembut yang orang kira. Semua orang Jawa itu berprofesi pedagang, tetapi kenyataannya tidak selalu benar. Keahlian dan profesi orang Jawa sangatlah beragam. Semua makanan di Jawa manis. Stereotip ini tidak sepenuhnya benar. Memang banyak makanan Jawa yang manis seperti gudeg dan bakpia. Namun Jawa juga memiliki banyak hidangan gurih dan pedas seperti nasi goreng dan sate. Pada saat kami sedang di Bromo, kami bertemu dengan suku Tengger. Katanya, suku Tengger itu malas dan tidak mau bekerja. Kenyataannya, yang kami lihat, suku Tengger itu adalah pekerja keras. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dan kebanyakan orang Tengger bekerja di bidang pertanian, kerajinan tangan, dan pariwisata. Berikutnya ada analisis kami nilai positif kearifan lokal yang melekat pada stereotip masyarakat Jawa. Yang pertama, ramah dan sopan. Masyarakat Jawa dikenal dengan keramahannya dan kesopanannya. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa yang halus dan penuh hormat. Yang kedua, menghargai tradisi. Masyarakat Jawa memiliki tradisi yang kaya dan beragam. Mereka sangat menghormati tradisi leluhur dan selalu berusaha untuk melestarikannya. Stereotip ini didasari pada nilai penghargaan terhadap tradisi yang kuat dalam budaya Jawa. Baik,
pelajaran yang saya bisa ambil setelah saya melakukan perjalanan dan penelusuran ke Jawa Tengah, saya bisa menyaksikan keajaiban alam dan kekayaan budaya yang menginspirasi saya. Melalui setiap langkah yang saya ambil, saya memperoleh pelajaran berharga tentang kehidupan dan toleransi. Setiap sudut kota dan setiap cerita yang saya dengarkan mengajarkan saya akan pentingnya menghargai perbedaan, merangkul keragaman, dan memperkaya jiwa dengan pengalaman baru. Saya belajar bahwa keberanian untuk memulai perjalanan, ketekunan dalam mengatasi rintangan, dan kebijaksanaan dalam menerima pelajaran adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Dengan hati terbuka dan pikiran yang penuh rasa ingin tahu, saya merangkul setiap momen sebagai kesempatan untuk saya belajar, tumbuh, dan berbagi dengan dunia di sekitar saya. Dan saya juga ingin berbagi pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan, yaitu tentunya saya jadi tahu budaya di suku Tengger seperti apa dan budaya yang ada di Jawa seperti apa. Tentunya kita juga mendapatkan banyak pengalaman dari hasil studi wisata kemarin. Kita juga jadi mengetahui tentang hal-hal yang asalnya kita nggak tahu. Jadi kita tahu karena kita pergi ke tempat itu. Contohnya juga pas kita pergi ke Jatim Park 2, itu kita melihat hewan-hewan yang sebelumnya pun kita belum pernah lihat, dan kita jadi tahu sejarahnya. Pokoknya pas waktu pergi ke Jawa tuh kita jadi tahu sih betapa banyaknya juga kebudayaan-kebudayaan di sana, dan kita juga jadi sedikit-sedikit tahu nih tentang bahasa mereka dan logat mereka itu kayak gimana. Pokoknya pengalaman kemarin pas pergi studi wisata tuh bener-bener yang kayak pengalaman banget buat kita, karena kita juga jadi banyak tentunya belajar banyak hal di sana dan melakukan hal-hal yang sebelumnya kita belum pernah lakuin gitu.